In the night, the stormy night, away she flies. A dream of Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan aku kembali di Daily Life. Nah, teman-teman, hari ini aku mau pindah ke rumah yang sebelah karena kasihan juga keponakan aku yang tinggal sendirian di rumah yang sebelah. Nah, rumah sebelah itu adalah rumah kakak aku yang sekarang nikah dan tinggal di rumah istrinya. Dan rumah istrinya itu gak jauh sih dari tempat kita tinggal. Nah teman-teman, ini kita beresin dulu ya semuanya. Oh ya, by the way, aku baru mau cerita soal Scammerlove atau kelanjutan dari Scammerlove. Nah, Scammerlove ini ya teman-teman, kemarin-kemarin kan ada tuh yang nanya, katanya Scammerlove ini modusnya tuh kayak apa, tujuannya untuk apa. Nah, hari ini aku mau jelasin ya lebih detailnya lagi. Ya kalau misalkan kalian kurang ngerti atau kurang paham, nanti kalian bisa komen di bawah ini ya. Jadi teman-teman, kalau kita bilang Scammerlove itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari kalian. Nah, karena sebelum aku ketemu doi aku yang sekarang, aku juga pernah kena Scammerlove beberapa kali. Cuman yang terakhir kali ini yang lebih parah dari Scammerlove yang lainnya. Nah, untuk Scammerlove yang pernah aku temui yang terakhir ini memang menguras banyak energi, menguras mental, menguras pikiran juga. Nah, kenapa? Karena dimana ketika aku selesai bekerja atau habis kontrak dari suatu perusahaan, aku tidak memiliki apapun. Entah itu adalah teguran dari Allah atau mungkin memang sudah garisnya seperti ini. Aku hanya ingin bilang satu hal, kalau misalkan kita bekerja di salah satu perusahaan yang tidak mengikat kita, jauh-jauhkanlah rasa sombong itu. Karena apa? Karena jika kita kerja di orang atau kita kerja pada orang, itu tidak selamanya kita akan menetap. Nah, kalian paham? Entah itu kalian bekerja tetap atau bekerja kontrak, kalian tidak akan menetap di perusahaan itu sampai kalian tua. Dan ketika aku ketemu Scammerlove ini, dimana posisi aku bener-bener rapuh, bener-bener kayak yang udah habis-habisan. Di situ aku udah gak punya uang sama sekali, terjerat pinjol, motor satu-satunya terjual, emas aku juga terjual gitu ya. Dan alhamdulillah sekali aku ketemu dengan orang yang tepat dan ada rezekinya untuk mencicil rumah di samping ini. Dan teman-teman, sekarang aku jelaskan pertama kali aku kenal Scammerlove yang di awal. Nah, aku kenal 3 Scammerlove ini ya. Sebelumnya aku itu juga kenal, cuman itu di dating online karena ya aku pernah melihat vlognya orang Indonesia yang menikah dengan orang Turki. Nah, kalian tahu Kak Isti? Nah, di situ waktu itu lagi booming-boomingnya di mana orang Indonesia menikah dengan orang Turki. Dan banyak juga problematika yang ada di antara pernikahan itu juga. Nah, pertama kali aku kenal itu dengan salah satu pria bersuami tapi dia mengakunya bujang. Nah, itu berasal dari Pakistan. Dia adalah seorang dokter ya teman-teman ya. Aku kenal 2 dokter ini, memang benar-benar mereka dokter dan aku sudah melihat langsung. Nah, yang pertama ini inisialnya adalah S. Dia adalah dokter dan juga pemilik salah satu apotik, tapi dia adalah seorang pembohong. Kenapa pembohong? Karena dia bilang
tidak punya anak dan tidak punya istri. Dan kita lanjut ke orang keduanya. Orang keduanya adalah teman dari si S ini. Asalnya dari Pakistan, satu kota juga. Hanya dia pemilik salah satu toko keramik atau kerajinan keramik, dan dia juga adalah dokter. Nah, dia lagi melanjutkan kuliah S2-nya di tempat dia tinggal ya. Dan aku bahkan sering video call dengan dia, teman-teman. Dan memang benar itu dia, benar tinggal di situ, dan memang benar menempuh pendidikan kedokteran. Nah, minusnya pada dia ini, dia meminta uang untuk modal dia buka usaha. Nah, karena aku tidak ingin bertele-tele waktu itu, akhirnya aku bilang, aku tidak bisa memberikan uang karena kamu bukan siapa-siapa untukku. Nah, di saat itu juga aku lebih memilih untuk diriku sendiri atau menjauhi dia. Nah, ketika ada trending di mana YouTube-nya kakak Isti ya, yang menikah dengan Kamusab asal dari Turki ya, itu beritanya naik, dimana banyak sekali wanita Indonesia yang menikah dengan pria Turki, dan banyak juga grup-grup yang menjodoh-jodohkan gitu ya istilahnya. Dan ada juga yang berpacaran dengan laki-laki Turki padahal dia sudah punya suami, ada juga teman-teman. Hanya saja kita tidak tahu orang-orangnya siapa, tapi karena aku berteman dengan gelin-gelin di grup atau berteman di Facebook, jadi aku tahu berita viralnya. Hanya saja aku sekedar membaca-baca ya untuk lebih tahu lagi. Nah, aku kenal dengan salah satu pria di Facebook. Kita sebutlah inisial AE. AE ini seorang pekerja. Nah, seorang pekerja di Turki, di perbatasan Bulgaria. Tapi aku melihat laki-laki ini tidak seperti laki-laki Turki pada umumnya. Kenapa? Karena dia berbeda gitu ya, berbeda dari penampilan, dari warna kulit, dari postur wajah dan warna kulitnya ya. Dia seperti masuk ke dalam etnisnya Eropa. Dan karena aku tidak ingin berlama-lama dan sifat kekanak-kanakan kita masih tetap melekat ya. Waktu itu kita umur 20 tahun ya. Itu umur 20 tahun yang memang benar kalau menurut aku belum bisa ngontrol emosi. Dimana kalau misalkan aku sedikit menggertak ya, dia akan memblokir aku, tapi kemudian dia akan membuka blokirannya lagi. Nah, dari situ karena kami merasa gak cocok, dan kami memutuskan untuk berpisah. Sampai akhirnya aku ketemu salah satu koki. Dia adalah duda, tapi tidak memiliki anak, dan istrinya pun mungkin sudah cerai selama beberapa tahun. Dan ya teman-teman, di sini aku akan menjelaskan untuk hal yang paling unik dari orang ini. Kenapa? Karena ketika aku memiliki hubungan dengan dia menikah dengan wanita lain, dan di situ aku diblokir, bahkan dia menghindar gitu. Dan ketika dia menjadi duda lagi gitu ya, dia balik lagi teman-teman. Di situ kayak yang memang benar, mungkin bukan perempuan itu yang salah, tapi memang laki-laki ini yang tidak beres gitu. Jika beberapa kali dia menikah, dia gagal terus. Dan akhirnya pada tahun 2021 ya, 2021 aku ketemu sama doi aku yang sekarang. Nah, insya Allah mungkin jodohnya memang ini. Nah, impian-impian aku semuanya keluar ya teman-teman. Aku mau cerita sebelum aku ketemu dia nih. Sebelum aku ketemu dia, aku ini ketemu
Penipu ini namanya S, tinggal di Jatiuwung. Aku hafal banget RT RW-nya berapa, aku ingat nama ibunya, aku ingat nama bapaknya, bahkan kejadian-kejadiannya, dimana dia nipu aku abis-abisan, meninggalkan hutang nama atas nama aku, kredit barang, dan aku yang bayarkan, bahkan mantannya pun yang atas nama A, karena aku mencari informasi ini bukan untuk jadi apa-apa gitu ya, tapi untuk memastikan apakah benar orang ini memang seperti itu. Tapi memang benar teman-teman, orang itu tuh adalah orang yang menjanjikan pekerjaan tapi akhirnya ditipu juga gitu. Jadi aku ketemu dia itu di Instagram, itu pas aku lagi kerja shift 2, dimana aku lagi capek-capeknya, akhirnya aku balesin. Tiba-tiba nyaman, dan akhirnya kita ketemu, dan adalah kata-kata yang membuat aku benar-benar bingung, dimana dia bilang dia lagi butuh uang, padahal dia ngakunya orang kaya, tapi dibalik semua itu dia adalah sama seperti aku, bukan orang berpunya, bukan orang yang terlahir seperti orang kaya, tapi dia memang membuat keadaan seakan-akan dia seperti orang kaya, untuk memeras aku, untuk memeras mantannya, untuk memeras perempuan lain, sementara dia mengaku ke perempuan lain adalah sebagai TNI dan sebagai anggota polisi. Di sini kita benar-benar dong yang namanya terpukul gitu, apalagi dia minta uang ke beberapa wanita untuk minta ditransferkan uang, dan uang itu nanti dibelikan seragam. Di balik ketidaktahuan aku, sebelum itu aku sudah mentransfer uang, sudah mentransfer kebutuhan dia, yang katanya untuk benerin laptop, yang katanya untuk beli pulsa, tapi akhirnya nggak dibalik-balikin teman, sepeser pun tidak ada yang kembali ke aku. Bahkan ya, dia pinjam di aplikasi pinjol pun itu atas nama aku, karena dia mohon sambil nangis-nangis di depan muka aku itu untuk meminjam di aplikasi atas nama aku. Dan ya teman-teman, aku pinjamkan itu sekitar 20 jutaan itu lebih ya, kalau misalnya kita hitung bunganya itu sekitar 50. Karena di situ aku gali lubang tutup lubang, aku bilang ke keluarga aku bilang ke doi aku, karena aku udah selesai nih sama orang ini, karena aku udah gak tahan, akhirnya dibereskan lah hari itu juga sebesar 15 juta. Dan itu tidak ketutup semua teman-teman ya, gak ketutup semua. Aku kira dengan aku menanggung semuanya, menanggung ini itu, aku bisa lepas, ternyata tidak. Ternyata kita harus tetap butuh bantuan siapapun, dan bagaimanapun kita akan tetap butuh bantuan keluarga. Di situ aku ditolong keluarga, dan aku harus kehilangan satu motor aku yang benar-benar aku sayang banget ya teman-teman ya. Semoga nanti ada gantinya lagi. Itu motor Beat 2020 ya. Benar sedih banget, aku itu motor tadinya ya, aku kalau misalkan bapakku masih ada, aku pengen banget ngajak dia jalan-jalan naik motor itu. Dan rencananya kalau misalkan kerja aku ini manjang, aku pengen banget ngumrohin ibu aku dan beliin dia emas, serta bisa bawa dia jalan-jalan pakai mobil. Tapi apalah daya, memang seperti inilah jalannya. Memang mungkin ya, ketemu dengan takdir itu ya memang sangat menyulitkan seperti ini. Semoga teman-teman tidak ada yang seperti aku, tidak ada yang gali lubang tutup lubang, tidak ada yang menjamin kehidupan orang yang tidak pasti. Bahkan kalau misalkan teman-teman tahu nih ya, aku ke rumahnya itu kirim paket itu, dimana aku sengaja melacak paket itu, dan ternyata benar penerimanya adalah dia, dan rumahnya di situ, alamatnya dan RT RW-nya benar, itu memang dia. Aku akhirnya mendatangi rumah dia ya, jadi paket itu adalah sebagai pancingan. Sampai rumahnya aku diusir sama orang tuanya, dan aku laporan ke polisian, dilempar ke daerah
Cisoka, dilempar lagi ke daerah Cikande, bahkan aku sampai kehabisan ongkos bahkan 20.000 sisa dari semuanya ya teman-teman. Aku udah nggak punya lagi apa-apa. Dan ya Allah, makasih banget udah ngehadirin dia, udah ngedatengin dia. Semoga rezeki kita tetap lancar ya teman-teman ya, doain ya, karena kita juga butuh biaya untuk tahun ini, itu benar-benar banyak banget. Dan semoga aja YouTube channel aku bisa dapat penghasilan.